Halo, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu membuat size atau alat pengukur ikan. Yang biasanya para petani itu membeli di toko-toko ikan. Nah, pada kali ini saya akan membuatkan tutorial untuk membuat size ikan tersebut menggunakan timba bekas. Ini pecah, saya lem. Jadi menggunakan alat seadanya aja ya. Yang dibutuhkan yaitu timba bekas, atau mungkin kalau teman-teman punya inisiatif agar biar bisa diangan-angan, biar awet, bisa juga beli baru. Tapi kali ini saya akan memberikan tutorial menggunakan timba bekas ini. Dan yang kedua adalah bor. Nah, bor, untuk mata bornya disesuaikan. Teman-teman ingin membuat lubang ukuran berapa? Nah, di sini saya menggunakan hole saw. Hole saw itu alatnya seperti ini. Nah, ini alat-alat ini beli di online juga ada kok. Ini saya beli di Shopee. Harganya dulu berapa? Kira-kira sekitar 50 atau berapa lah. Nanti ada saya cantumkan di sini. Nah, kemudian ini digunakan untuk lubang yang berukuran paling kecil segini ya. Ini kurang lebih diameternya sama dengan pipa paralon yang digunakan untuk listrik. Mungkin teman-teman tahu lah itu. Ini besarnya segitulah kurang lebihnya. Jika ingin menggunakan bor yang lebih kecil ya teman-teman juga bisa menggunakan bor-bor biasa seperti bor ini. Nah, jadi mengikuti saja ya. Teman-teman ingin membuat ukuran size berapa untuk ikan? Kalau saya biasanya itu menggunakan ukuran size mulai ukuran 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Gitu. Mari simak kelanjutannya. Nah, pada kesempatan ini tadi saya lupa tidak memvideo ya untuk pelubangan pertama. Nah, untuk pelubangan pertama itu saya melubanginya yang pertama itu pas di tengah-tengah dari bak ini. Habis dari tengah-tengah nanti dikira-kira jarak antar lubang itu seberapa ya. Nah, jadi saya membuat perkiraan itu antar lubang dari lubang tengah ini satu mata bor ini. Nah, gini, kemudian baru di sini diberi tanda, kita lubangi lagi, terus kemudian satu lagi beri tanda lagi. Nah, ini saya buat mulai dari tengah ke samping kanan, terus dari tengah ke samping kiri, kemudian dilanjutkan lagi di bawahnya, yaitu di tengah-tengah antara kedua lubang ini, kedua lubang yang pertama kita buat. Begitu seterusnya sampai permukaan dari bak ini penuh dengan lubang. Jika tidak memungkinkan seperti ini, itu jangan dilubangi dulu ya teman-teman. Takutnya nanti terlalu mepet atau nanti bisa terjadi pecah kalau sudah terlalu mepet banget lah. Yuk kita simak lanjut. Nah, jika menggunakan mata bor yang ini, menggunakan hole saw, itu kebanyakan bekas dari bak yang kita lubangi itu melekat pada mata bor ini. Jadi saya menggunakan alatnya ini jadi satu di dalam sini ya, di dalam ini. Jadi yang didapat dari paket hole saw itu adalah ini, nggak tahu ini gunanya untuk apa ya. Terus ini bukan ini. Terus kemudian kunci L ini digunakan untuk merapatkan baut yang ada di dalam sini.
Nah ini bautnya ini, nah jadi begini, ini nanti ada mata bor dimasukkan ke sini. Nah ini ada bautnya kan. Nah ini bautnya kita kencangkan dulu pada mata bornya, kemudian hole saw-nya itu kita masukkan, sesuaikan dengan diameter ini, diameter alatnya ini. Kalau ini kemungkinan di sini nggak masuk. Ini dalam satu paket dapat dua ini, ukuran kecil sama ukuran besar. Jadi kalau ukuran kecil ini sama yang saya pakai ini. Jadi kalau untuk ukuran yang besar ini ya untuk yang ini. Nah ini kalau ini besar teman-teman. Nah gini ya. Kemudian dirapatkan, dikunci menggunakan bautnya ini. Jangan kebalik ya teman-teman. Nah ini ada yang lubangnya lebih besar, yang ini tertutup. Jadi ini yang lubang lebih besar ini di dalam ini ya. Kemudian kita pasang pada bor, jangan dikencangkan di sini, nanti kemungkinan ini bisa lepas dengan sendirinya karena kurang kencang. Jadi dipasang dulu pada bor, kemudian bornya dipegang, lalu kencangkan menggunakan engkol. Kalau yang ukuran kecil menggunakan engkol 19, kalau yang besar kemungkinan ukuran 22 engkolnya. Yuk kita lanjut lagi. Ini kita congkel perlahan-lahan, jangan terlalu kencang ya, nanti takutnya mata gergajinya ini bisa penyok. Kalau penyok nggak bisa rata. Kita lanjutkan di sebelahnya lagi, di antara dua lubang ini kita bor di sebelah sini ya. Nah salah satu syaratnya juga pada saat mengebor itu jangan ditekan ya teman-teman, jangan terlalu ditekan, nanti pecah seperti ini. Ini yang barusan saya buat ini kayaknya pecah tadi. Mana ya? Oh ini. Nah ini pecah kan. Nah, jadi untuk mengatasi agar tidak terjadi pecah seperti ini, pada saat mengebor pertama itu jangan ditekan terlalu ditekan lah. Jadi biasa aja, cuma diikuti aja. Kemudian kalau bor sudah masuk, tinggal hole saw, itu sudah mengikuti aja. Yuk, kita lanjut lagi. Ya beginilah hasil dari pengeboran tadi. Ini yang pecah ada dua, nggak apa-apa, nanti kita lem pakai lem G atau lem Korea. Nah untuk hasil yang seperti ini nanti bisa dihilangkan menggunakan amplas. Berapa ini? Amplas meteran juga bisa, menggunakan AA80. Jadi menggunakan amplas ini untuk membersihkan sisa potongan yang ada di pinggir-pinggir lubang tersebut. Ini kenapa harus kita bersihkan? Yang pertama, nah jika lele diam di sini, ini nanti kan ini kan kasar permukaan permukaan dari bak ini kan kasar. Kemungkinan ini bisa melukai lele tersebut. Nah nanti kalau luka ikan lele kan pasti saling serang kan, kanibal terhadap sesamanya. Jangankan lele, manusia juga ada kok yang kayak gitu. Jadi ini harus kita hilangkan supaya lele agar tidak terluka, dan nanti pada saat disebar kembali, pada saat pemisahan itu tidak diserang oleh teman-temannya. Nah
kegunaan dari ses ini juga untuk memisahkan antara yang besar dan yang lebih kecil. Jadi untuk yang lebih besar dari lubang ini itu akan berada di dalam bak ini, dan yang lebih kecil akan keluar. Kenapa kita pisahkan? Karena nanti kalau nggak dipisahkan bisa jadi yang kecil-kecil itu dimakan oleh yang lebih besar. Itu memang sifat lele yang kanibal. Jadi untuk menghindari kerugian jika lelenya itu dijual belikan, umpama kita tebar 1000 ikan lele dalam kolam, kemudian tidak kita ses, itu kemungkinan pada saat dipanen hasilnya itu nggak sampai 500 ikan. Itu kenapa? Bukan karena ikannya mati atau ikannya tiba-tiba hilang atau loncat. Itu kemungkinannya kecil. Kemungkinan besarnya itu dimakan sama teman-temannya lele tersebut, karena lele itu kanibal. Jadi kita gunakan ses ini untuk memisahkan antara yang besar dengan yang kecil agar tidak terjadi saling baku hantam antara yang kecil dan yang besar. Oke, no. Kita lanjut lagi pembuatan lubang-lubang yang di pinggir. Kemungkinan seginian untuk panjang lubang. Kenapa nggak saya buat full? Itu karena kalau full ya untuk apa? Kalau kita membuat full, kan kita nanti pasti cara makainya itu ini permukaan air itu pasti hanya segini, nggak mungkin lah sampai dalaman segini, pasti kan loncat semua ikan-ikannya itu. Jadi begitu ya, kita buat segini saja untuk menanggulangi ikan agar tidak loncat keluar. Jadi yuk kita lanjutkan lagi. Jadi di sini kita menggunakan alat seadanya ya teman-teman. Ini saya menggunakan ini bekas buah, ini bekas parselan buah. Ini saya gunakan sebagai penumpu bak ini agar bisa miring. Nah, bisa miring kayak gini. Nanti di sini kan kita bor. Jadi ini saya gunakan tumpuan daripada menggunakan bak atau benda-benda lainnya. Kebanyakan di sini berguna semua, jadi takut kena bor atau kena apa gitu. Jadi ayo kita mulai. Ya, jadi begini kondisi dan keadaan si baskom setelah dilubangi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membersihkan sisa serabut yang menempel pada pinggiran-pinggiran lubang ini. Untuk memudahkan proses pengamplasan, kita bersihkan menggunakan cutter atau pisau. Ini saya sediakan pisau, cutter besar dan cutter kecil, tinggal pilih mana yang lebih enak untuk dipakai. Jadi saya yang pertama menggunakan cutter yang kecil ini. Apakah sudah enak? Kalau sudah enak ya udah kita lanjutkan menggunakan cutter ini. Ternyata enak, kita lanjutkan. Setelah dibersihkan nanti kemudian kita lanjutkan dengan proses pengamplasan. Yuk kita simak terus. Ya, beginilah hasil setelah dilakukan pembersihan menggunakan pisau atau cutter. Selanjutnya kita akan membersihkan kembali. Ini masih ada sedikit sisa-sisa menggunakan amplas yang tadi saya rekomendasikan buat teman-teman. Ini amplas kasar ya, bukan amplas yang kita ikuti lagi. Untuk selanjutnya kita mengamplas baskom ini
untuk hasil yang maksimal, yang lebih maksimal. Ya, inilah hasil akhir dari pembuatan ses atau penyortir ikan. Hasil akhirnya ini kurang lebih ukuran 14 kalau nggak salah ini. Segini dulu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin memulai usaha budidaya ikan lele untuk konsumsi ya, bukan untuk pembibitan. Kalau pembibitan pastinya butuh alat ukur ini dengan ukuran yang lebih kecil. Jadi ini saya juga punya contohnya, beberapa contoh saya membuat sendiri. Nah ini, jadi ini kurang lebih ukuran 8. Ini menggunakan bor dengan ukuran kurang lebih 8, ukuran bor 8. Dengan menggunakan mata bor ini ukuran 8 bisa membuat ses ikan berukuran 8, ses atau alat penyortir ikan. Dan untuk yang selanjutnya saya menggunakan ini, saya menggunakan alat bor ini yang besar dengan ukuran 12. Jadi biasanya para petani lele menyebutnya ini ses ukuran 12. Jadi sampai di sini saja ya video pada kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus bisa berkarya dan memberikan banyak ilmu buat kalian semua. Terima kasih.